Oke, baik. Kabaran kita pada malam hari ini saya angkat dengan judul The Blessing of New Normal Life. Kita telah menjalani kehidupan new normal. Bahkan ada seorang pendeta mengatakan, bahkan ini bukan new normal, namun abnormal. Wah, menarik ini. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, di mana kami Jemaat Prisma Jakarta dan Jemaat Sungai Bambu Yosudarso beserta para tamu yang menonton melalui live streaming Facebook. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk boleh mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan. Tuhan urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Jemaat Prisma dan Jemaat Sungai Bambu Yosudarso beserta para tamu yang menonton dan streaming, saya ucapkan sekali lagi selamat malam. Judul kita pada malam hari ini, The Blessing of New Normal Life. Berkat daripada kehidupan new normal. Kalau bahasa new normal ini sudah tenar semenjak kita mengalami pandemi dan ada fase di mana kita diharuskan untuk menjalani kehidupan new normal. Kita telah lihat bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini. Pada mulanya dunia ini diciptakan begitu sempurna adanya. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ibaratkan cerminan Allah. Sangat sempurna. Bahkan ciptaan-ciptaan lainnya juga itu dilihat begitu sempurna. Inilah awal mula penciptaan yang terjadi di dunia ini. Ketika Allah menciptakan dunia ini. Lanjut, dunia penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Manusia pertama yaitu Adam dan pendampingnya Hawa hidup dalam sukacita dan damai yang sempurna di Taman Eden. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan Adam dan Hawa pada mulanya adalah sempurna. Belum ada dinyatakan ada kehidupan new normal di situ. Masih kehidupan normality. Namun apa yang terjadi? Kita Taurat yang disaksikan oleh Nabi Musa dalam Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segalanya yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Dikatakan sungguh amat baik. Tidak dikatakan hanya amat baik. Namun ada kata tambahan yaitu sungguh amat baik. Berarti ada kesempurnaan di antara kebaikan itu. Totality sangat sempurna. Ya, memang Tuhan katakan, baiklah kita menciptakan manusia ini serupa dengan kita. Mencerminkan bagaimana wajah daripada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jelas firman Tuhan melalui 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan bahwa kita yang telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah pada kita, karena Allah adalah kasih dan barang siapa di dalam Allah maka ia adalah dilingkupi kasih. Ingat bahwa Allah adalah kasih. Bagaimana kita sebagai manusia diciptakan pada mulanya, konsep pertama penciptaan kita adalah kasih. Kita ketahui bagaimana kita proses jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan kepala. Di dalam kepala manusia ada sekitar 50 miliar sel dengan berat total kira-kira 420 gram. Luar biasa. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia, hanya otaknya saja ada 50 miliar sel, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Sungguh amat sempurna.
dalam berbagai penelitian menyebutkan sel yang ada dalam tubuh kita mencapai sekitar 75 triliun sel. Luar biasa bukan? Dari tadi 50 miliar sel di otak kita, dan di tubuh kita ada 75 triliun sel. Sedangkan 1 juta saja sudah banyak. 1 miliar lagi lebih banyak, apalagi 1 triliun. Ini katakan 75 triliun, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku sekalian. Luar biasa. Berkat daripada Tuhan terhadap umat manusia. Kemudian dalam anatomi otak itu juga ada berbagai bagian. Ada otak depan, ada otak tengah, ada otak samping, dan ada otak belakang. Inilah contoh-contoh anatomi otak. Kalau kita jabarkan lagi, ada arti dari lobus frontalis, ada lobus parentalis, ada lobus occipitalis, ada lobus temporalis. Keempat bagian ini memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Namun saya yakin dan percaya kita lebih tahu untuk memahami. Apalagi kalau jurusan IPA ya. Mohon maaf, saya jurusan IPS, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah sekilas mengenai anatomi daripada otak. Lanjut, bahwa setan dan Yesus Kristus hingga saat ini ibaratkan sedang adu pancung. Berdebat bagaimana memperebutkan umat manusia agar boleh diselamatkan. Tetapi sesuatu terjadi. Setan merusak tatanan hidup normal yang Tuhan ciptakan. Normaliti yang terjadi dari Taman Eden mulai dirusak. Kita ketahui bagaimana proses setan merusak tatanan dunia yang harusnya terjadi terhadap umat manusia. Pikiran masuk ke hati, eksidensial lobotomi. Bagaimana pikiran itu boleh menusuk otak kita, merusak akan pikiran kita. Itu sebabnya khotbah saya yang lalu bagaimana perkataan kita itu bisa menjadi kenyataan. Perkataan kita yang tersebut dari mulut kita itu akan didengar oleh si setan. Dan itu bisa terjadi, Bapak dan Ibu terus. Itu sebabnya pikiran masuk ke hati, eksidensial lobotomi. Nah, ini dia. Bagian kepala yang sangat disarankan untuk dijaga. Ketika kita pertama kali mengenal akan virus COVID-19, kita dikatakan untuk jauh daripada orang, menjaga jarak, hindarkan untuk menyentuh wajah, hindarkan untuk menyentuh mata. Bahkan dikatakan gunakan kacamata, gunakan masker. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, bahkan hidung. Inilah contoh bagaimana COVID-19 pada saat mulanya. Bagian kepala adalah inti daripada manusia ataupun umat manusia. Tadi katakan kepala ataupun pikiran itu inti daripada manusia, di mana setan ingin merusak kita melalui pikiran kita, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Disease never comes without a cause. Penyakit tidak pernah datang tanpa adanya gejala. Penyakit tidak pernah datang tanpa adanya suatu reaksi dalam tubuh kita. Penderitaan datang dikatakan karena ada sebab ataupun penyebabnya. Setuju dengan statement ini, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian? Penderitaan datang karena ada sebab atau penyebabnya. Apa penderitaan itu? Kenapa dia datang? Apa sebabnya? Bahkan penyebabnya. Virus tidak pernah Tuhan ciptakan. Ini perlu saya tekankan pada malam hari ini. Kepada jemaat Tuhan, jemaat Prisma, dan jemaat Sungai Bambu Sudarso, virus tidak pernah Tuhan ciptakan. Manusia yang ada di dunia ini ikut merusak tatanan hidup normal yang Allah telah ciptakan. Yang pertama, melalui politik. Selanjutnya yang kedua, melalui bisnis. Yang ketiga, melalui kekuasaan. Yang keempat, melalui harta. Yang kelima, melalui hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang keenam, cinta palsu. Politik, bisnis, kekuasaan, harta, hawa nafsu, cinta palsu. Apakah keenam ini adalah segala-galanya? Kita jawab bisa ya. Apakah keenam hal ini adalah keinginan duniawi? Ya. Apakah keenam hal ini adalah tujuan hidup kita? Bisa saja kita jawab ya. Akhirnya, yang terjadi adalah, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku sekalian,
kejahatan, kekerasan, kekejian, kemunafikan, bahkan itu merajalela di mana-mana. Kita lihat ada gambar daripada pekuburan di luar negeri sana. Begitu rapinya, kuburan saja rapi, lalu bagaimana manusianya tidak bisa rapi? Bagaimana kita yang diciptakan amat sempurna, tatanan normality yang terjadi yang Tuhan ciptakan itu dirusak oleh setan, sehingga itu menjadi rusak karena pilihan kita. Ingat, saya ulang lagi perkataan tadi, disease never comes without a cause. Penyakit tidak pernah datang tanpa adanya gejala. Penderitaan akan berakhir kalau kita kembali kepada tatanan hidup normal yang Allah telah buat dan ciptakan untuk kita. Apa itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian? The blessing of new normal life. Saya tidak akan berlama-lama. Ada 5 hal yang Tuhan inginkan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, God create man perfect. Dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. God create man perfect. Twice, yang kedua, God is the only healer. God is the only healer. Tuhan itu adalah penyembuh. Keluaran 15 ayat 26. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di hal kedua ini, Tuhan adalah penyembuh kita. Yang ketiga, God wants us well. Tuhan mau melihat kita untuk mengampuni. Tuhan ingin mengampuni kita. Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam Amsal 3 ayat 8 dilanjutkan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dari ketiga hal ini, Tuhan menciptakan kita untuk serupa dengan Dia. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembuh seperti Dia. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi saling mengampuni antara kita manusia. Yang keempat, our body is God's temple. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku itu benar-benar menyadarinya. Tidak cukup kita hanya mengatakan ajaib yang kau buat, diriku tidak menyadarinya. Seringkali kita sebagai manusia begitu. Yang perlu kita lakukan adalah ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan terakhir yang kelima, obedience bring health. Penurutan membawa kita kepada kesehatan diri kita. Ketika kita sudah menurut keempat hal di atas, maka hal yang kelima, dari keempat hal itu, maka kesehatanlah yang terjadi kepada diri kita. Dengan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami telah mendengar pekabaran firman Tuhan bahwa kami diciptakan pada mulanya sempurna adanya. Oleh karena setan ingin merusak kami dirusak melalui pikiran kami. Tuhan, walaupun pandemi ini belum berakhir, yakinkan kami Tuhan untuk boleh menang. Menuruti keempat hal yang di atas dan kelima, penurutan itu akan membawa kami kepada kesehatan pada diri kami masing-masing. Tuhan, mampukan kami untuk hidupkan firman dalam kehidupan kami. Maafkan dosa pelanggaran Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.